Nah, itu. Nah, cara menghadapi kegagalan. Tadi konsep ibadah kepada konsep makna hidup yang utuh, gitu ya. Eh, Kalau bagi seorang Muslim, ya, itu adalah beribadah kepada Allah. Ingat, cara beribadah itu banyak, ya, tata caranya banyak, panduannya banyak, tidak hanya satu. Misalkan untuk menuju keberhasilan, misalkan ya tadi ya, untuk mencapai ridho Allah itu banyak dengan sholat, dengan puasa, zakat, sedekah dan segala macamnya. Sama kalau kita aplikasikan dengan di kehidupan kita, gitu ya, untuk mencapai kesuksesan atau untuk melihat kegagalan itu, atau untuk sukses dulu deh, gitu ya. Untuk mencapai kesuksesan, kan caranya banyak ya, kan tidak harus kaya ya, kan tidak harus IPK tinggi, gitu ya. Banyak cara lain. Misalkan hidup tenang bisa, gitu ya. Bisa membantu orang tua atau bisa bersedekah atau membantu orang lain, atau hidup di pedesaan dengan tenang itu kan juga bisa jadi definisi sukses, gitu ya. Nah, eh yang penting, yang perlu, yang intinya dari konsep itu adalah kita perlu maknai dulu hakikatnya. Kita perlu maknai inti dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Inti intinya kita beribadah kan apa? Ya, mencapai ridho Allah, gitu ya. Intinya makna hidup kita apa? Gitu ya. Beribadah kepada Allah, gitu ya. Sama, intinya kita ingin sukses itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Em, apa namanya? eh atau kegagalan itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Atau yang kita lakukan itu sebenarnya apa sih tujuannya? Gitu. Gitu. Nah, misalkan tadi kalau kuliah eh, dengan IPK 3,2, misalkan teman-teman mungkin ada yang merasa gagal di situ. Nah, sebenarnya hakikat untuk kuliah itu apa sih sebenarnya, gitu. Hakikat atau inti dari eh, berpendidikan itu apa sih sebenarnya? Kan untuk belajar ya, untuk memperoleh ilmu. Nah, IPK itu kan sebenarnya hanya angka saja, gitu ya. Mungkin bagi ya oke, mungkin bagi sebagian orang ada yang itu sebagai sebuah prestasi. Tapi kan intinya kuliah kan bukan IPK sebenarnya. Intinya kita intinya bekerja itu kan untuk mendapatkan eh, pendapatan yang halal misalkan, gitu ya. Eh, untuk memenuhi kebutuhan, eh, apa namanya, kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan bulanan misalkan. Nah, akhirnya kalau misalkan gagal masuk di perusahaan A, tapi diterima di perusahaan B, kan sama-sama bekerja kan sebenarnya, gitu ya. Hakikat intinya kan sama-sama bekerja. Nah, kenapa harus merasa gagal di ketika tidak tidak eh, masuk di perusahaan A, gitu ya. Jadi hakikatnya atau intinya yaitu yang perlu kita ingat dulu. Itu perlu kita sadari dulu, kita pahami dulu. Ya, jadi hakikat apa yang kita lakukan, inti dari yang kita lakukan itu yang perlu kita pahami dulu. Ya, nah, eh, ketika kita mampu mencapai hakikat itu, maka dengan cara apapun yang kita lakukan, kita bisa mencapai hakikat itu. Kita kita oh, maaf, ini agak berbelit ya. Ketika kita bisa memahami apa hakikatnya, jadi kita bisa mencoba dengan cara apapun, selagi halal dan baik ya. Kita kita bisa menjadi lebih mudah untuk melihat, oke, melihat lebih banyak, gitu ya. Oke, dari cara ini gagal, oke, kita coba dengan cara yang lain, gitu ya. Ketika cara ini juga gagal, kita coba dengan cara yang lain. Nah, yang intinya itu sejalan dengan hakikat atau inti yang kita lakukan. Oke. Nah, yang kedua, cara untuk menghadapi kegagalan itu adalah ambil hikmahnya atau ambil pelajarannya, ya. Ini berlawanan dari nggak mau belajar ataupun nggak mau mengambil pelajaran tadi. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran yang pelajaran dari kegagalan itu tadi, ya.
Karena kegagalan itu sebenarnya hadir karena kita yang melakukannya adalah manusia, gitu ya. Gagal itu kan bisa terjadi karena banyak hal ya, bisa karena keteledoran, bisa karena kesalahan, karena kita lupa. Ya artinya kan kita sebagai manusia, gitu ya. Seseorang manusia itu kan makhluk yang eh, sering melakukan salah, sering melakukan silap, kekurangan, gitu ya. Jadi ketika kita menemukan kegagalan itu sebenarnya hal yang wajar karena kita sendiri pun tidak sempurna, karena kita sendiri pun bukan manusia yang hebat banget gitu. Contoh tadi kita bisa aja sakit, kita bisa aja eh, kerja pagi sampai sore itu sehat, malamnya bisa aja kita sakit gitu, bahkan sampai besoknya, ya. Jadi eh, itu hal yang wajar terjadi kegagalan gitu artinya. Nah, justru kegagalan itu hadir itu sebagai bentuk pelajaran, ya, sebagai bentuk penyadaran untuk diri kita, apa yang perlu untuk ditingkatkan, apa yang perlu untuk dipelajari, ya, apa yang perlu, apa yang kurang, dan bagaimana memperbaiki ke depannya, apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Ya, jadi eh, ambil hikmahnya gitu ya. Dan ya memang tidak mudah gitu. Tidak tidak mudah kita lakukan secara spontan ya. Saya tidak bilang untuk menghadapi kegagalan itu cara seperti ini tuh spontan bisa dilakukan gitu ya. Tidak mudah. Ini butuh waktu, ini butuh pengalaman, butuh jam terbang gitu ya. Saya pun dulu sama gitu. Waktu awal-awal kuliah gitu ya. Yang semester 1, 2, 3 itu IPK-nya oke gitu ya. Pas udah 4 4 dan seterusnya kok kok turunnya banyak gini ya. Bahkan sampai ke IPK ngaruhnya luar biasa lah gitu. Udah mulai tuh, mulai muncul eh harusnya nggak bisa, harusnya gini dan segala macamnya lah. Nah, ya itulah yang terjadi gitu ya di usia 20-an gitu. Karena kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling bisa. Ya, jadi muncullah sifat-sifat tadi. Oke, next. Nah, untuk menghadapi kegagalan gitu ya, dan untuk mengantisipasi kegagalan tadi agar kita siap menghadapi potensi kegagalan, buatlah persiapan. Ya, buat persiapan dengan baik, persiapkan atau buat rancangan tentang apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai makna tadi. Ya, karena tanpa persiapan yang matang, tanpa eh ya tanpa persiapan yang matang, kita jadi meraba-raba kadang-kadang, ya, meraba-raba. Oh, untuk sampai ke sini benar gak ya jalan ke kiri, belok ke kiri atau belok ke kanan ya, gitu ya. Ah, coba aja deh ke kiri. Oh, ternyata salah, bawa mundur lagi. Gitu. Kalau tidak ada rancangan yang jelas, kadang-kadang itu membuat kita jadi meraba-raba, gitu. Membuat kita jadi seringkali ya akhirnya trial and error gitu. Oh, coba gitu. Coba ke sini, oh ternyata gagal. Muncul lagi masalah, mundur lagi, coba lagi cara baru, oh ternyata gagal. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah buat persiapan, gitu ya. Persiapan itu sebenarnya untuk lebih ke mengarahkan kita, ya, mengarahkan pikiran, perilaku, ya, dan emosi untuk menjadi lebih lebih pasti, gitu ya. Walaupun bisa jadi apa yang kita rancang itu mungkin menemui kegagalan, gitu ya. Tapi setidaknya kita jadi lebih siap, kita lebih lebih yakin untuk memulai sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi tidak meraba-raba, ya. Itu. Keempat, nah ini yang seringkali membuat kita terjebak gitu ya. Ekspektasi, ya. Jangan berekspektasi, ya. Karena ekspektasi itu hanya akan membiarkan diri kita sendiri. Karena ekspektasi itu selalu berisikan keharusan, ya. Teman-teman sadari atau tidak, eh, ekspektasi itu seperti itu. Beda dengan harapan. Ya, ekspektasi itu isinya
harus ya, misalkan kayak gini. eh Pokoknya sukses itu harus kaya atau sukses itu harus IPK-nya 4 atau dan segala macamnya ya. Nah, ketika harus-harus itu tadi, ketika kita dihadapkan dengan realita bahwa saat itu kondisinya adalah kita tidak sesuai dengan ekspektasi, disitulah muncul masalah ya. Jadi ketika kita berekspektasi 5 tahun lagi saya sukses dengan harus sukses mendapatkan eh, pekerjaan di perusahaan A misalkan. Tapi ternyata 5 tahun lagi lulus kuliah aja belum gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi kita berekspektasi selalu berekspektasi ya, itu yang membuat kita jadi eh, mudah terganggu ya kondisi kesehatan mentalnya. Padahal realitanya tidak semua sisi kehidupan kita itu harus terpenuhi atau harus terjadi. Karena balik lagi, Allah itu yang menentukan eh, takdir kita. Kita hanya bisa berusaha. Kita mencoba untuk berusaha di jalan A, jalan B, jalan C. Tapi takdir ya, yang sudah Allah tuliskan ya, ya itu yang terjadi. Gitu, ya. Ya, jadi tidak semua harus terpenuhi. Ya, kalau semua harus terpenuhi, mungkin baik. Kalau kalau itu baik untuk kita, alhamdulillah. Gitu ya. Tapi kan Allah lebih tahu ya mana yang terbaik untuk kita. Allah jauh lebih tahu mana yang eh, baik buat kita. Nah, kadang-kadang ya itu tadi Allah eh, gagalkan kita di satu jalan untuk membuka jalan yang lain untuk ke arah yang lebih baik. Tuh. Dan yang terakhir sebelum ditutup, untuk menghadapi kegagalan itu kadang-kadang seorang itu kan jadi mudah menyerah gitu ya. Nah, pesannya adalah tetap bergerak walaupun hanya satu langkah. Artinya jangan berhenti ya, tetap lakukan sesuatu dengan disiplin, lakukan sesuatu itu ataupun lakukan apa yang dibutuhkan untuk mencapai makna atau tujuan tadi eh, se se apa ya, se semampu mungkin. Gitu ya. Walaupun hanya satu langkah, walaupun harus merangkak, walaupun harus ngesot lah istilahnya gitu. Tapi intinya tetap bergerak ya, jangan berhenti. Jangan apa namanya, boleh berhenti tapi jangan boleh ingat berhenti sebentar gitu ya, jangan berhenti aja. Berhenti sebentar itu boleh ya, jadi sebentarnya tetap ada di belakangnya. Nah, karena kalau berhenti sebentar nanti kita kan lanjut lagi ya. Ya kita boleh berhenti sebentar untuk mengatasi emosi yang mungkin yang bergejolak gitu ya, untuk mengatasi pikiran yang mengganggu atau mungkin ketidaknyamanan yang kita rasakan gitu ya. Kita boleh banget untuk bisa berhenti, tapi jangan berhenti selamanya. Tetap berjalan gitu ya, tetap bergerak walaupun hanya satu langkah. Mau sedang nyaman ataupun mau tidak gitu ya. Itu kita harus disiplin ya, lakukan sesuatu itu dengan disiplin karena disiplin itu artinya mau sedang susah atau senang, mau sedang nyaman atau tidak, mau sedang merasa tinggi atau rendah, tetap melakukan itu, eh, tetap melakukan ya, tetap menjalani apa yang dibutuhkan itu meskipun hanya satu langkah. Dan terakhir, sebelum sesi tanya jawab, nah ini surat yang sangat eh, familiar untuk kita semua dan ini sangat berkesan untuk saya. Gitu ya. Eh, Ketika dalam kesulitan, ketika dalam kegagalan, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan dan ya bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada, karena agak kurang lengkap ya, mohon maaf. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dan ini sebagai eh,
kalau saya pribadi merasakan ini, membaca itu sebagai motivasi, ya, membuat motivasi ketika gagal. Jadi gagal itu adalah eh, apa namanya pelajaran, gitu ya. Bukan untuk diratapi, bukan untuk dikasihani diri kita karena gagal itu tadi, tapi dengan adanya ayat ini menjadikan saya lebih, alhamdulillah lebih bisa bertahan gitu ya, dan bisa lebih bergerak walaupun hanya satu langkah, ya. Lelah tak masalah asal kamu tak berhenti melangkah. Ya, tagline-nya seperti itu.